Khair Ustaz, Khair alhamdulillah. Maulana, khair sih. Masya Allah, perjalanan lancar Ustaz ya. Alhamdulillah, Antum begitu lihat anak kok kepengen ketawa, kenapa Ustaz? selancar hubungan kita. Allah. Makan bakso di rumah Bu Wiwin, so sweet. Oh, cakep. Ya, salah. Sehat Ustaz, alhamdulillah Ustaz, mabruk. Semoga Alhamdulillah. diberi kesehatan, kelancaran, Barakallahu keberkahan fikum. dan juga dakwanya diberi oleh Allah. Allah akan mencetak Ustaz Abdul Somad yang lain. Berat, biar aku aja. Oke, Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Ini beda masalah ini Ustaz Abdul Somad ini beda. Kata-katanya itu yang beda. Yang kedua kita sapa akhi Nafila Kanjeng Ustaz Salim Afilah. Kanja. Barakallahu fikum. Kif halukum Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, Ana masih ingat yang waktu kita di peresmian buku antum. Alhamdulillah itu halaman 115 itu masih tahu. Sukses dengan buku-buku antum Ustaz. Alhamdulillah sukses juga dengan dakwah antum di Amin. Merbabu yang akan kita bahas saat ini. Masya Dan Allah. semoga Allah memberi kesehatan keberkahan kepada antum. Jazakumullah khair sudah hadir bersama kita di sini. Dan kita sampai juga akhi Nafila Ustadzi ya, kita sering Siap. panggil Ustadzi. Siap. Ustadz Luqmanul Hakim hafizahullah wa ra'ah. Amin. Yang kita tahu beliau sering untuk memberikan motivasi khususnya kepada para agniya untuk bisa meluangkan harta mereka untuk mereka panen sendiri di yaumil qiyamah. Sukses dengan munzalannya, sukses dengan baitul malnya, nanti akan kita bahas bareng-bareng di live hadar. Nanti dikat. Ya kan nanti masuk pokoknya. Oke. Canggih loh. Canggih. Beda. Modern. Modern ini modern. Modern. Iya, enggak Oke, ketinggalan Ustaz. zaman. Nggak samang ini. Enggak ketinggalan zaman. Oke, topik kita pada podcast pertama ini adalah para asatid yang internasional outside dan tradisional inside. Ustadzi, para asatid yang saya hormati, Ana alhamdulillah kenal antum kurang lebih sekitar 5 tahunan ya. Allah Dan Allah. pertama Ana melihat antum ini awalnya Ana pikir antum ini adalah orang-orang yang bukan seperti Ana ya. Ana pikir kalau Ana emang orang desa, Ana asli dari kota Lawang di kaki Gunung Arjuno. Ayah saya mengajak saya untuk dakwah ke beberapa pelosok pegunungan. Saya pikir orang sekelas Ustadz Salim yang go to Hamburg, Utrecht Ustadz ya, nggak seperti satu Ustadz itu yang baru ke Hong Kong aja ditolak ya. Tolong yang luar negeri nggak usah disebut. Ini parah. Ini parah ini. Ana pikir bahwa asatid ini, Ana lihat Ustadz Luqman ke Jepang, antum ke Mesir, Maroko dan Sudan ya toh. Ana pikir bahwa mungkin cuman Ana yang dimudahkan Allah untuk melanjutkan kiprah dakwah ayah saya ke pegunungan di mana jalannya masih bebatuan. Tapi ternyata setelah Ana lebih kenal dari antum, apa yang Ana lakukan nggak ada 10% dari yang antum lakukan. Masya Allah. Gitu ya. Ternyata Ustadz Abdul Somad dengan apa namanya daerahnya Ustadz yang biasanya antum kesana setahun sekali itu? Ada beberapa tempat Habib. Ada namanya suku Akit, ada namanya suku Laut, ada suku Talang, ada suku Sakai, ada desa terpencil Bagan Benio, ada suku Akit ini terbagi lagi. Ada talang Mama, ada talang Jerinjing dan beberapa pedalaman, dan memang kita khususkan ke sana beberapa bulan sekali. Masya Allah. Ana yang pernah lihat beliau pakai sampan Ustadz ya, Iya. sampai kita tidur di sampan ya. Ini Tidur di istimewa, sampan. Masya Allah. Dan apa Ustadz? Ya bagaimana awalnya sampai antum ini terpikir? Ya toh karena kan itu yang Ana lihat di YouTube antum, itu kan kita kalau melihat gimana antum bisa tahu ada orang yang hidup di sana. Masya Allah. Ya toh kan itu lewat mountains dan Iya, dan tempat-tempat yang susah, iya pegunungan. pegunungan. Beberapa kalimat Habib ana terjemahin, mohon maaf. Iya Ustaz, Takut karena kawan-kawan memang kadang-kadang nggak kalau paham. udah sarapan breakfast in the morning ini kata-katanya sudah begitu. Iya. Dengan susahnya akhirnya antum sampai juga di sana. Ana lihat video antum ngajarin mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Awal kok bisa sampai ke sana Ustaz? Apakah diundang atau memang ada teman-teman yang ngajak atau gimana awal? Sebelum ana jawab, ana ngadapnya ke mana? Bebas Ustaz, antum ganteng. Antum Ya, kamera ganteng. sana, kamera Bebas, sana. bebas Ustaz. Kemana pun. Soalnya ana rasanya nggak ingin menghadap ke tempat yang lain. Asik. Salah. Acuh. Jadi gini Habib, dulu ketika Al Fakir ana masih sanawiyah, masih SMP, kita ngaji, terus ngelihat guru kita ini
dari satu masjid, lalu kemudian ke tempat orang-orang muhsinin, lalu kemudian terlintas dalam pikiran ana, terus orang yang di kampung, yang di hutan, siapa yang berdakwah ke Itu sana? mulai sanawiyah tuh. Iya, ketika sanawiyah. Masya Allah. Terus yang jauh di kampung, siapa yang ke sana gitu. Jadi ya Allah, nanti kalau engkau berikan satu saat kita ke kampung. Lalu kemudian setelah kuliah pulang, kenangan itu tetap kita ingin ke kampung. Akhirnya ada mahasiswa yang pulang dari KKN. Ustadz, kami baru aja masuk ke dalam hutan begini. Kapan Ustadz ada waktu? Secepatnya. Akhirnya kita pun berangkat dari kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. 2 jam perjalanan, kita berhenti sejenak di Pangkalan Kerinci namanya, Kabupaten Pelalawan. Kita buat tablik akbar dulu, penggalangan dana. Dana ini 100% kita bawa ke dalam. Adapun yang masuk ke dalam ini perwakilan dari ormas-ormas setiap lembaga-lembaga 2 orang saja. Dan kita umumkan bahwa makan kita dengan minyak, dengan sewa perahu, semuanya biaya tanggung sendiri yang diambil ini, supaya ini bersih. Lalu kemudian kita lanjutkan lagi 2 jam dari lokasi itu, kita akan sampai ke satu tempat namanya, sampailah kita ke Bali. Balilas maksudnya. Nama tempat itu Balilas. Balidas. Kita tablik akbar lagi, penggalangan dana 2 Itu kali. sebelum antum ke Mesir. Setelah pulang. Setelah pulang. Nah, jadi setelah 2 jam, 4 jam berhenti, habis itu jalan tanah merah, tanah liat. Setelah itu barulah sampai lebih kurang 5 jam sampai ke tepi sungai, mobil tinggalin di situ, baru kita naik perahu ke dalam. Perahu ini hanya muat sekitar paling banyak 5 orang. Itu pun kalau berat badannya ideal seperti saya nih, maksudnya gitu. Lalu kemudian setelah itu perahu, tolong jangan terlalu fokus di situ. Ini sungainya sungai batu. Lihat tanah lihat. Iya. Dilema susahnya kalau lagi hujan lebat, Banjir. air deras, sehingga susah untuk melawan arus. Kalau lagi musim kemarau, kita lebih banyak turun daripada naik, karena dia dangkal. Ya, jadi Diangkat perahunya berarti. iya, kadang beberapa kali ini, dan melawan arus. Waktu mau berangkat itu kita mesti melawan arus untuk sampai ke tujuan. Jadi kami kebetulan qadarullah musim kemarau, air surut, hujan rintik-rintik, tidak bawa mantel payung, cuman pakai daun pisang sampai ke sana basah selama berangkat jam 9 pagi, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 asar baru sampai 7 jam. Dan itulah makan yang paling nikmat, Habib. Masya Allah. Laparnya luar biasa, kedinginan menggigil. Sampai ke dalam, kita lihat hanya gubuk yang mohon maaf, masjidnya lebih bagus lagi kandang sapi. Karena dindingnya papan yang sudah lapuk, lalu kemudian lantainya semen yang sudah retak-retak, dengan sebagiannya tanahnya udah keluar, ditutup dengan. Jadi kita awal tuh datang, apa yang kita lakukan ke depan? Berarti kita mesti bangun masjid. Saya pikir pertama kita mesti bangun masjid ini, dan di depan itu terasnya mesti luas supaya ketika kita datang kita bisa tidur di situ. Allah. Itu berarti antum berangkatnya setelah subuh dari Dari Pekanbaru. Pekanbaru. Udah berhari-hari betul. gitu. 2 hari. Hari pertama kita berangkat gitu. pagi di tablik akbar ini, nginap dulu, tinggalkan mobil, baru malamnya kita nginap di tempat masyarakat. Kemudian mau wudhu mesti turun ke bawah. Dengar suara. Malam itu kita ditemanin sama Pak. Dengar suara. Saya tanya, setelah pulang, suara apa Pak? Itu suara harimau Pak Ustaz. Loh, kok suaranya gitu? Dia malam memang gitu. Kita ini sekarang sedang di tempat hutan lindung perlindungan harimau Sumatera. Tapi mungkin harimau tidak terlalu tertarik karena dia ini tulang semua. Kalau lihat Ustaz Ali mungkin senang dia. Itu berapa lama Ustaz sampai akhirnya mulai menemukan chemistry dengan orang-orang yang ada di sana itu? Mereka nerima atau mungkin ada momen mereka itu masih tanya dulu ini siapa, atau mereka langsung terima dan alhamdulillah gimana? Kita sebelum masuk kita udah
bertemu dengan adik-adik yang lebih dulu lama di sana. Jadi adik-adik lah yang mengenalkan bahwa yang datang ini adalah rombongan orang-orang baik. Alhamdulillah. Mereka tidak ingin merusak alam, mereka tidak merusak tatanan apa yang sudah ada di tempat kita, dan kita membawa ke dalam itu bagaimana cara budidaya kelulut seperti tawon, lebah, tapi madunya lebih mahal, lebih asli, karena ini banyak di dalam hutan. Jadi kalau datang ke dalam untuk membangkitkan ekonomi itu lebih mengena daripada tablik akbar. Dan kita nggak bisa tablik akbar dalam, karena mereka kita angkat ketika lewat naik sampan rumah mereka di tepi sungai, kita angkat dengan PD-nya ke tangan, mereka cuek aja. Karena mereka nggak kenal. Nggak ada di Pontianak waktu itu ya. Oh, beda. Jadi antum sempat walaupun itu katakanlah Muhammad Al-Fatih Junior Ustaz, yang ngangkat kapalnya itu antum ngangkat perahu. Insyaallah. Ya begitu ya. Sampai perjuangan luar biasa. Allah. Ini di daerah yang Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Indri. yang Talang Mama itu juga di situ sama. Itu nama sukunya Talama. Talang secara bahasa artinya kebun. Mama itu artinya adik ibu kita yang laki-laki, disebut dengan mama. Jadi kebun paman. Kebunnya Khola. paman. Kebun Gitu. Kalau kebun. talang bahasa Jawa itu ya supaya nahan hujan ya. Air hujan. Ini kebun. Iya. Jadi seolah-olah seorang akan mengatakan, kamu kemana? Kami ke kebun paman kami. Masya Allah. Jadi masih ada hubungan keluarga. Padahal jauh sekali. Jauh sekali. Iya. Itu mayoritas Islam mereka di sana. Sebagiannya Muslim, sebagiannya animisme. Kelihatannya seperti dakwah yang belum selesai. Karena di akhir mantra-mantra mereka itu kita temukan ujung-ujungnya berkat la ilaha illallah. Masya Tapi Allah. mereka tidak sholat, tidak tahu baca Quran, tidak ada syariat. Kelihatannya proses dakwah yang belum selesai. Mungkin dulu pernah ulama datang, Baru setelah sempat terputus. ajar itu. Ya. Baru sempat mengajarkan Allah dan Muhammad. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Semoga diberi kelancaran, keberkahan Ustaz ya. Kalau kita tidak mampu yang seperti itu Ustaz. Anak pikir dulu makadam yang Anda lewati itu sudah luar biasa. Allahu Akbar. Tapi ternyata masih banyak makadam-makadam yang lain yang ada di sana.